Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Putri Tiara Dewi dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2104518. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi matahari. Di permukaan bumi banyak sekali air, yaitu air yang ada di laut, air yang ada di sungai, dan air yang ada di danau. Akibat dari adanya radiasi air laut, air sungai, dan air danau tersebut akan mengalami penguapan yang bisa kita sebut dengan evaporasi. Selain di air, penguapan juga bisa melalui tumbuhan atau vegetasi yang disebut dengan transpirasi, evaporasi, dan transpirasi ini terjadi secara bersamaan, maka bisa kita sebut dengan evapotranspirasi. Setelah air dan tumbuhan mengalami penguapan, kemudian akan mengalami pengembunan atau bisa dikatakan sebagai kondensasi. Kemudian akan terjadi pengembunan, titik-titik air tersebut akan bersatu yang akan membentuk awan. Setelah itu awan akan bergerak ke daratan. Kemudian awan tersebut akan mengalami presipitasi atau adanya curah hujan. Ketika air sudah jatuh ke permukaan bumi, air akan masuk ke lapisan tanah atau bisa kita sebut dengan infiltrasi. Ada juga air curah hujan yang tetap ada pada daratan yang akan mengalir ke dalam sungai. Selanjutnya adalah gambar yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Sementara menurut NASA, iklim adalah gambaran pola cuaca jangka panjang di suatu daerah. Berikut adalah unsur-unsur cuaca dan iklim yang sudah tertera pada gambar di atas. Yang pertama yaitu angin. Angin merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Angin dalam jumlah yang besar timbul oleh rotasi bumi serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Unsur-unsur cuaca dan iklim seperti angin bergerak di tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan rendah. Angin dapat diukur dengan anemometer. Yang kedua yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Pengaruh curah hujan adalah jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Tingginya unsur-unsur cuaca dan iklim seperti curah hujan di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara, serta luas daratan. Curah hujan tersebut bisa diukur dengan ambrometer. Yang ketiga yaitu awan. Awan merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Keberadaan awan terjadi dari kumpulan titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer. Awan yang menjadi unsur cuaca dan iklim ini terjadi karena udara yang mengandung uap air naik sehingga suhunya sampai di bawah titik embun. Awan ini dapat berupa benda padat atau gas. Yang keempat yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Matahari memancarkan sinarnya ke segala arah dan bumi yang mengelilinginya menerima sinar matahari tersebut. Proses penyinaran matahari pada bumi disebut insolasi. Akibat penyinaran matahari yang terjadi unsur-unsur cuaca dan iklim, terjadilah pemanasan di permukaan bumi. Yang kelima yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Adanya tekanan udara dipengaruhi akibat keberadaan berat lapisan udara. Tekanan udara yang menjadi unsur-unsur cuaca dan iklim ini disebut juga dengan kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu dan bisa berubah. Tekanan udara diukur menggunakan barometer. Yang keenam yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Adanya kelembapan udara dipengaruhi kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara bisa berubah-ubah dan bergantung pada suhu di suatu tempat. Pengukuran kelembapan udara yang menjadi unsur-unsur cuaca dan iklim adanya diukur menggunakan hygrometer. Yang ketujuh yaitu suhu. Suhu merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Keberadaannya menjadi satu di antara faktor dari perubahan cuaca. Suhu yang menjadi unsur-unsur cuaca dan iklim adalah pengaruh temperatur berbeda dari tempat yang satu dan lainnya. Penyebab perubahan suhu sehingga memengaruhi cuaca dan iklim yang pertama
Yang pertama yaitu durasi dan sudut sinar matahari ke bumi akibat letak lintang suatu wilayah. Yang kedua yaitu ketinggian suhu wilayah. Yang ketiga yaitu kondisi awan. Makin banyak awan, maka panas matahari akan banyak terserap oleh awan tersebut dan bumi hanya menerima lebih sedikit. Yang keempat yaitu kondisi pepohonan di bumi. Makin banyak tumbuhan tinggi, maka panas matahari akan tertahan. Baiklah, hanya sampai di sini presentasi saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.